Reaksi mengejutkan pelatih Brasil U17 usai timnas Indonesia U17 hancurkan Uzbekistan yang notabene juara Piala Asia U17. Di grup H Piala Dunia U17 2025, kini semua lawan selevel. Malaysia semakin iri sebut jika tim Uzbekistan yang dikalahkan oleh timnas Indonesia adalah tim pelapis 5 dan bukan tim yang tampil di Piala Asia U17 2023 lalu. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan mari kita lanjut. Pelatih timnas Brasil U17 Dudu Patetucci tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya ketika mendengar kabar bahwa timnas Indonesia U17 baru saja mencatatkan kemenangan sensasional atas Uzbekistan U17. Tim yang belum lama ini menjuarai Piala Asia U17 2023 lalu. Hasil tersebut membuatnya menilai bahwa peta kekuatan di grup H Piala Dunia U17 2025 di Qatar menjadi jauh lebih seimbang dari yang diperkirakan banyak orang. Hasil undian Piala Dunia U17 yang digelar beberapa pekan lalu menempatkan Brasil bersama Indonesia, Honduras, dan Zambia. Secara historis, nama Brasil selalu berada di puncak favorit, namun Patetucci kini melihat situasinya sangat berbeda. Saya tahu Indonesia punya perkembangan pesat di sepak bola usia muda, tetapi jujur saja mengalahkan Uzbekistan sang juara Asia dengan skor yang meyakinkan itu sangat mengejutkan banyak orang. Kemenangan seperti ini mengubah cara pandang kami. Sekarang saya rasa semua tim di grup H berada di level yang sama, ucap pelatih timnas Brasil U17 Patetucci dalam wawancara eksklusif yang dirilis Federasi Sepak Bola Brasil CBF. Patetucci mengakui sebelum undian dirinya menganggap Brasil hanya perlu mewaspadai Zambia yang pernah punya sejarah kejutan di level junior dan Honduras yang dikenal memiliki fisik kuat. Namun kemenangan Indonesia atas Uzbekistan membuat Brasil harus mengubah pendekatan yang berbeda. Tidak ada lagi istilah lawan mudah di Piala Dunia. Sepak bola kini benar-benar global. Semua negara berkembang, terutama di akar rumput. Indonesia contohnya. Mereka tidak hanya mengandalkan talenta alami, tapi juga manajemen tim dan persiapan modern, jelas dia. Pelatih berusia 48 tahun itu bahkan mengaku telah meminta tim analis video Brasil untuk mengumpulkan rekaman pertandingan Indonesia, khususnya laga kontra versus Uzbekistan. Kami akan mempelajari secara detail. Saya ingin para pemain saya tahu Indonesia punya organisasi permainan yang matang dan mereka bisa menghukum setiap kali kesalahan lawan, tambah Patetucci. Laga antara Brasil U17 dan Indonesia U17 yang dijadwalkan pada 7 November 2025 akan menjadi pertemuan pertama kedua negara di ajang resmi FIFA di semua kelompok umur. Sebelumnya Brasil dan Indonesia hanya pernah bertemu sekali di turnamen Toulon Cup 2017 U20 yang bersifat persahabatan dengan skor tipis 0-1 untuk Brasil. Di level senior, kedua negara belum pernah berhadapan, baik dalam laga persahabatan maupun kompetitif. Fakta ini membuat duel nanti memiliki nilai historis tersendiri. Bagi saya, pertandingan ini akan menjadi momen spesial, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk sepak bola dunia. Ini adalah bukti bahwa dunia sepak bola semakin berhubung. Kemenangan timnas Indonesia U17 atas Uzbekistan U17 bukanlah hasil kebetulan. Di bawah asuhan pelatih Novarianto, Garuda Muda bermain dengan disiplin tinggi, pressing agresif, dan memanfaatkan kecepatan di sektor sayap. Gol-gol Indonesia lahir dari kombinasi serangan cepat dari kreativitas lini tengah yang mampu memecah pertahanan juara Asia tersebut. Lebih mengejutkan lagi, Uzbekistan datang ke laga itu dengan rekor tak terkalahkan sejak final Piala Asia U17. Bagi Patetucci, hasil ini menjadi peringatan keras. Jika mereka bisa melakukannya pada Uzbekistan yang punya tradisi kuat di level junior Asia, mereka juga bisa melakukannya pada tim manapun termasuk Brasil, ucap dia. Kami tidak akan meremehkan siapapun, tidak Honduras, tidak Zambia, dan tentu saja tidak Indonesia. Dalam turnamen singkat ini,
Satu laga buruk bisa membuat tim besar pulang lebih awal, ucap dia. Sementara dunia internasional tengah terpukau menyaksikan penampilan impresif timnas Indonesia U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025, nada sinis justru terdengar dari sebagian media dan penggemar di negara tetangga kita, yakni Malaysia. Skuad asuhan Novarianto tampil memukau dengan hasil gemilang menahan imbang Tajikistan U17 dengan skor 2-2, lalu secara mengejutkan menumbangkan Uzbekistan U17, juara bertahan Piala Asia U17 dengan skor meyakinkan 2-0. Sementara itu media olahraga asal Jepang Soccer Digest menulis Indonesia U17 bermain dengan intensitas ala Eropa. Mereka tidak hanya mengandalkan individu tetapi membangun serangan dari bawah dengan pola yang jelas. Ini adalah wajah baru sepak bola Asia Tenggara. Namun di tengah gelombang pujian tersebut, Malaysia justru memberikan komentar yang berbeda. Beberapa media olahraga Malaysia dan sebagian besar penggemar di media sosial meremehkan prestasi Indonesia. Bahkan ada yang mengklaim yang menyebut bahwa kemenangan Indonesia atas Uzbekistan tidak layak dibesar-besarkan karena yang dihadapi hanyalah tim pelapis kelima. Uzbekistan U17 bukan skuad utama yang menjuarai Piala Asia U17 sebelumnya. Kalau itu cuma tim pelapis, tentu saja mereka menang, jangan terlalu bangga, tulis salah satu kolumnis sepak bola Malaysia di akun pribadinya. Komentar bernada sinis itu segera memicu perdebatan panas di jagat maya. Banyak netizen Indonesia membalas dengan data, foto, dan susunan pemain Uzbekistan yang jelas memperlihatkan kehadiran sejumlah pemain inti. Di tengah memanasnya komentar publik, suara bijak datang dari legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih. Ia menilai bahwa era saling menjatuhkan sesama negara ASEAN sudah seharusnya berakhir. Ini bukan lagi zamannya kita jaim atau jaga image dan saling menjatuhkan. Kalau ada tim ASEAN yang berprestasi, kita dukung, kita akui saja. Justru dari situ kita belajar. Indonesia saat ini menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing di level internasional. Kita harus belajar dari mereka, tegas Safi Salih dalam wawancara dengan Arena Bola Malaysia. Pernyataan Safi Salih langsung viral dan mendapat banyak dukungan, termasuk dari supporter Malaysia yang menginginkan sepak bola negeri jiran bisa menembus prestasi dunia seperti yang sedang diupayakan oleh Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U17 Novarianto menanggapi kontroversi ini dengan sikap tenang. Ia menegaskan bahwa timnya tidak bermain untuk membuktikan siapa yang terbaik di Asia Tenggara, melainkan untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kami fokus ke perkembangan tim. Piala Kemerdekaan ini memang penting, tapi yang paling penting bagaimana anak-anak ini belajar mengatasi tekanan, bermain disiplin dan tetap tenang menghadapi tim kuat. Kalau ada yang meremehkan, biarkan saja, itu hak mereka, ucap Novarianto. Nova juga menambahkan bahwa kemenangan atas Uzbekistan tidak boleh membuat skuad terlena dan sombong. Uzbekistan tetaplah tim besar, tapi perjalanan kami masih panjang. Kami harus siap menghadapi tim-tim dengan level berbeda di Piala Dunia nanti. Dua hasil gemilang di Piala Kemerdekaan 2025 ini tidak hanya membangkitkan kepercayaan diri pemain, tetapi juga meningkatkan ekspektasi publik. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI disebut mulai mempertimbangkan agenda uji coba internasional tambahan melawan tim-tim Eropa sebelum terbang ke Qatar. Menurut laporan Global Youth Soccer, beberapa pemandu bakat dari klub Jerman, Italia, dan Belanda hadir langsung menyaksikan laga Indonesia kontra Uzbekistan. Ada potensi pemain-pemain ini menembus Eropa lebih cepat, tulis media tersebut. Pernyataan Safi Salih dianggap sebagai momentum penting untuk mengubah pola pikir di kawasan ASEAN. Jika selama ini negara-negara Asia Tenggara lebih sering bersaing satu sama lain, kini saatnya bersatu menghadapi tantangan level dunia. Kalau kita terus iri, kita tidak akan berkembang. Saat Indonesia sukses, kita harus belajar. Saat Vietnam atau Thailand sukses, kita juga harus belajar. ASEAN punya banyak talenta, tinggal bagaimana mengasahnya, ucap legenda sepak bola Malaysia Safi Salih. Piala Kemerdekaan 2025 mungkin hanyalah turnamen pemanasan, namun dampaknya sudah terasa. Dunia internasional mulai melirik Garuda Muda sebagai kekuatan baru di sepak bola usia muda. Sementara itu, kritik dan sindiran dari berbagai pihak hanya menjadi bumbu yang semakin memanaskan rivalitas di kawasan ASEAN. Bagi Novarianto dan anak asuhnya, semua ini hanyalah batu loncatan menuju target utama, tampil gemilang di Piala Dunia U17 2025. Seperti kata Safi Salih, sudah waktunya Asia Tenggara berhenti saling menjatuhkan dan mulai berdiri bersama di panggung dunia. Itulah berita tentang Piala Kemerdekaan 2025 yang dapat kami sajikan pada hari ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya dan salam olahraga.